Waduh, aku bingung sama cewek-cewek zaman sekarang ini ya. Banyak cerita yang suka sama suami orang. Banyak yang porotin suami orang. Kapan cewek-cewek ini mau maju sekarang kalau kayak gini ceritanya? Heran aku sama cewek-cewek ini. Tapi nggak semua cewek, sebagian cewek sih yang aku temuin kayak gitu. Kenapa ya? Cantik tapi suka sama suami orang. Porotin sama suami orang, keluar sama suami orang. Makanya aku lebih baik pilihan janda aja biar lebih tahu statusnya kayak gimana gitu kan. Di sini ada yang janda-janda nggak, Mbak? Permisi. Maaf. Iya, nggak ada salah kok minta maaf. Di sini ada janda nggak? Nggak ada janda di sini. Aduh. Soalnya aku cari yang janda sih begitu, Mbak. Hah? Maksudnya kayak gitu kayak gimana? Iya, mau nyari-nyari janda. Oh, enggak, soalnya aku itu doyannya nyari janda, Mbak, begitu, Mbak. Si Mbak ya. Bencana di mana-mana, Mbak. Kemarin Bali itu banjir, Mbak. Begitulah hidup, Mbak. Kita nggak tahu yang namanya musibah datang, banjir gitu. Kemarin ada yang demo-demo DPR. Sampai bakar-bakar gedung. Yang rugi siapa? Kita juga yang rugi sebagai rakyat. Dibuat lagi dari pajak rakyat, begitu, Mbak. Tapi mau gimana lagi? Namanya juga rakyat lagi marah-marah, mungkin nggak terkendali emosinya, ya kita maklumi saja sih begitu, Mbak ya. Aduh. Kenapa, Mbak? Mau minta putus sama aku? Oh enggak, kirain mau minta putus sama aku tadi. Soalnya bisik-bisik gini Mbaknya. Soalnya Mbak, aku punya indera yang ke-17, Mbak. Aku bisa terawang orang. Mbak ada sini, Mbak? Bentar. Oh, Mbak ini dulu yang pernah suka sama suami orang kan? Soalnya aku punya indera yang ke-17, Mbak. Aku bisa melihat masa lalu, masa depan kamu juga, Mbak, begitu. Iya kan, pernah suka sama suami orang? Oh, belum pernah. Mau? Oh, nggak mau. Ini sih Mbaknya kelihatan dia nih. Pasti Mbaknya suka sama suami orang kan? Mondar-mandir emang gitu, Mbak. Aku nggak bisa diam sih, Mbak. Mau minum ya? Hah? Minum. Apa itu, Mbak? Enggak. Boleh ngutang nggak di sini, Mbak? Boleh ngutang nggak di sini? Boleh. Boleh. Serius boleh ngutang di sini? Ya, boleh. Soalnya Nanti bayarnya belakangan. nggak punya duit. Boleh minta duit nggak? Pelit banget, percuma cantik kalau pelit-pelit, Mbak. Ya udah kenalan. Nama aku Saipudin. Nama Mbaknya Juminah ya? Ada Mbak Juminah. Ntar aku telepon pajudan aku dulu bentar. Halo? Coba bawain helikopter ke sini, bro. Helikopter itu. Hah? Oh, baling-balingnya patah sebelah, bro. Oh iya. Itu proyek kita yang 11 miliar itu gimana, bro? Pucat dari gue. Jadi kan? Deal kan? Oke dah, oke. Minta duit boleh nggak? Pelit mbaknya. Ngamen boleh nggak? Aku ngamen di sini. Kan setidaknya itu, iya kan setidaknya itu kita punya usaha kan. Mungkin aku ngamen dulu, ntar aku dikasih duit kan, begitu buat beli minum. Bagi-bagi lah, Mbak, rezeki, jangan pelit-pelit, Mbak. Kalau pelit-pelit itu ntar rezekinya jauh begitu, Mbak. Namanya mau minum apa ya, Mas? Hah? Mau minum apa? Wine ada nggak? Wine? Jack Daniel ada nggak? Jack Daniel biasa. Pasti Mbak nggak tahu minuman itu. Ini emas batangan aku, Mbak. Dari Mesir. Harganya 2 miliar. Iya, dulu yang buat ini kakekmu yang buat dulu ini di Mesir. Namanya Fir'aun. Karena udah bisa nyala itu. Kenapa? Aku mau ngamen, Mbak. Iya.
suara aku itu termerdu di dunia mbak, kata ibu aku begitu. Ntar kalau mbak mau nangis, nangis aja mbak ya. Soalnya suaraku tuh memang sedih sih begitu. Soalnya aku pernah ditinggalin sama orang yang paling aku sayang mbak, begitu mbak. Ku coba ungkap tabir ini, kisah antara kau dan aku, terpisahkan oleh ruang dan waktu, menyudutkanku, meninggalkanku. Bagus kan? Jangan ketawa-ketawa mbak. Iya, bagus. Ya bilang bagus-bagus gitu mbak. Iya. Pasti kamu ngeledek ya. Mana duitnya, kan aku udah nyanyi. Itu segitu doang. Iya, oh lah. Panjang lagi, Mas. Oh, lebih panjang lagi. Oke, aku ganti lagu dulu ya, yang agak ngebit dikit gitu ya. Iya. Soalnya ini sedih lagunya kak yang tadi tuh. Tapi bagus suara aku kan? Iya, Ya bagus. berarti ibu aku itu tidak pernah berbohong sama anaknya begitu. Soalnya ibu aku bilang, suara kamu termerdu di dunia nak, katanya begitu. Oh ini ngebit ini mbak. Jangan joget, nggak boleh. Sucat pelat bohong, ngamling plong dong wah. Nih kok ketawa orang mau nyanyi. Udahlah aku nggak nyanyi lagi. Enggak, bagus dilanjut aja, Mas. Gimana duitnya? Ini ketawa. Kita kasih, Mas, kalau udah selesai. Ketawa ini. Enggak. Ih, senang kali. Bagus suara aku tapi kan? Iya, bagus. Ya udah aku lanjut aja lah. Enggak katanya itu loh. Oh, jujur loh, enggak berbohong. Ya udah mana duitnya makanya? Ya ini kita kasih, Pak ya. Mana? Itu kamu juga kasih aku dong. Ini kan kita. Ih, kita temen. Wah, banyak kali nih. Oh, ini ada 5.000. Wah, makasih mbak ya. Itu pelit temanmu itu. Oh, dia paling banyak ketawanya, paling besar ketawanya, tapi dia nggak ngasih aku. Hei. Ya udah, boleh nggak pegangin sebentar mbak? Aku mau buat bikin video TikTok. Aku pingin apa sih namanya itu? FYP. Nah, aku pengen FYP. Boleh nggak pegangin dikit? Boleh ya? Nah. Siapa tahu aku viral di TikTok begitu kak. Pegangin kak. Nah. Aduh, capek aku kak. Sakit ini encok, udah tua. Makasih udah videoin ya. Semoga FYP nanti ya. Atau mau ikutan nggak sama aku bikin TikTok? Nggak mau. Cuma gini-gini aja kak. Nggak mau. Ya udah nggak usah kak ya. Kalau cewek nggak usah. Apa sih namanya? Aurat nggak boleh ya. Biar aku saja kak. Kamu nggak bakalan kuat, biar aku aja kak. Oh salah, sorry. Aku mau nyanyi lagi. Karena mbaknya udah baik sama aku nih, kasih aku duit. Aku mau hibur mbak ya. Oh tapi sebelumnya mbak orang mana mbak? Nah, dari Bima. Oh Bima. Jauh berarti Bima itu. Iya, jauh. Di sini ngapain? Kuliah. Oh kuliah. Bima itu apa sukunya? Mbojo bukan? Iya. Oh Mbojo. Kalau Masnya Asli. iya. Aku Jawa Barat, asli Sunda. Tapi dulu aku pernah ke Bima juga mbak, merantau 2 hari tapi aku pulang lagi orang perang di sana.
Oh, berarti di Bima. Iya, asli Bima. Tapi udah lama di Lombok dari tahun 2014. Oh, ngapain di Lombok dari 2014? Soalnya pas selesai SD itu langsung SMP-nya di Lombok Utara. Oh, Lombok, tapi Iya. masih ingat bahasa Bima gitu ya? Iya, masih. Minum nono. Benar nggak sih? Iya, Nono. Oh, nono. Kamu orang mana, Mbak? Sembawang. Mawar. Bawah. Di sini kuliah juga? Ah, kuliah juga. Mbaknya kuliah di Lombok, kalian berdua nih. Iya. Keren sih. Aku ke sini merantau, Mbak. Aku di sini jualan batagor dulu. Tahu batagor nggak? Iya, tahu. Ya, dulu aku merantau ke Lombok ini jualan batagor di Udayana namanya. Tahu Udayana? Di Islamic Center itu. Udah berapa lama emang di Lombok? Aku di Lombok udah 8 tahun. Lulus SMP aku langsung ke sini. Aku nggak pernah kuliah, nggak pernah sekolah SMA gitu. Saking nggak ada biayanya begitu, Mbak. Aku berantau ke Lombok begitu. Sampai sekarang aku belum pulang kampung ke Jawa Barat. Udah 8 tahun aku belum pernah ketemu sama orang tua juga. Kangen sih sama orang tua begitu. Tapi aku lagi berusaha bikin orang tua aku bahagia begitu aja sih. Sampai aku sekarang udah bisa pakai bahasa Lombok loh. Karena kan bergaulnya sama orang-orang Lombok begitu, Mbak. Kalian jauh juga dari orang tua berarti ya? Waduh. Sering nggak kalian itu rindu sama orang tua? Sama ibu contohnya? Iya, sering banget. Sering ya? Aku sih lagi rindu sama ini. Lagi rindu sama ibu sih sebenarnya. Karena aku udah 8 tahun gak pernah ketemu. Ibunya masih sehat ya, Mas? Ya namanya juga orang tua, Mbak. Maksudnya udah berumur gitu ya. Ya kadang sehat, kadang sakit gitulah. Cepat sehat, cepat sakit begitu. Ngerti nggak maksud saya? Gitu. Tapi insya Allah lah aku puasa ini aku pulang lah. Soalnya kan sebelum menyesal gitu kan. Mungkin kalau duit bisa kita cari, tapi kalau orang tua kita udah nggak ada, nggak bakalan kita ketemu lagi begitulah. Aku juga sebagai cowok, Mbak, sering nangis juga kadang tengah malam jam 2, jam 3 pagi itu nangis karena rindu lah gitu kan sosok ibu. Apalagi aku ini anak terakhir gitu yang harus bertanggung jawab pada orang tua begitu. Boleh aku nyanyi nggak? Soalnya mbaknya udah baik sama aku ya. Tapi jangan ketawa lagi kamunya. Aku izin nyanyi ya. Semoga terhibur aja. Jangan ketawa-ketawa lagi kamu. حبي من أول الحياة وهم حني اللي كتر خيرها ذاخرها في ذنبي وعايش فيه ثم أمي لحد آخر يوم في حبي من أول الحياة وهم حني اللي كتر خيرها ذاخرها في ذنبي وعايش فيه عامل لها تمثال اللي طيبت قلبها فعل هيال عامل لها تمثال اللي طيبت واللي طابت واللي
شر الحمل جبال عامل لها تنفال اللي طيب قلبها فعل هيال عامل لها تنفال اللي طابت واللي رابت واللي شلت حمل جبال أمي ثم أمي الحد يا آخر يوم فعمري حبي من أول حياتي وهم حمي اللي كتر خيرها داخرها في ذنبي وعايش فيه أمي ثم أمي الحد يا آخر يوم فعمري حبي من أول حياتي وهم حمي اللي كتر خيرها داخرها في ذنبي وعايش فيه. Pengen nangis aku, Mak. Hah? Nyanyinya keinget orang tua. Tapi orang tuanya masih ada. Alhamdulillah. Subhanallah ya. Gak terasa sekarang kita udah dewasa. Jauh dari orang tua. Ada yang menurut ilmu seberang lautan. Mungkin sekarang orang tua kita di kampung lagi sakit. Mungkin sekarang orang tua kita di kampung sudah meninggal dunia. Pas kita dikabarin sama tetangga kita, dikabarin sama keluarga kita, ternyata orang tua kita telah tiada. Lalu bagaimana perasaan kita sebagai anak ini? Tapi kenapa? Pas orang tua kita masih ada, kita anggap orang tua kita itu seperti pembantu kita sendiri. Kita lawan kedua orang tua kita. Kita musuhi kedua orang tua kita. Kita anggap orang tua kita itu seperti musuh kita sendiri. Kita disekolahkan sama orang tua kita. Biar kita itu menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Menjadi anak yang soleh-solehah. Anak yang nurut kepada kedua orang tua. Tapi sebaliknya, semakin kita besar, tumbuh dewasa, semakin kita bangga kepada orang tua kita. Semakin kita durhaka kepada kedua orang tua kita. Sering melawan sama kedua orang tua kita. Orang tua kita rela kerja mati-matian, banting tulang, bercucuran keringat untuk menafkahi kita sebagai anaknya. Bahkan orang tua kita menyekolahkan kita sampai perguruan tinggi, mengharap anak-anaknya menjadi anak yang sukses, biar bisa bikin orang tuanya bangga. Tapi sebaliknya, kita dijauh di sini, jauh dari orang tua, malahan kita semau-maunya keluar ke sana ke sini tanpa izin orang tua kita. Kalau orang tua kita memikirkan kita di kampung, apakah anak saya di sana sehat apa enggak? Apakah anak saya di sana udah makan apa belum? Tapi kita sebagai anak, pernah nggak kita memikirkan orang tua? Nggak pernah. Yang kita pikirkan adalah kesenangan kita aja di sini. Seandainya orang tua kita telah tiada, bagaimana perasaan kita sebagai anak ini? Pasti bakalan menyesal. Coba kita bayangkan sekarang, ada orang tua kita di depan kita sekarang.
tataplah wajah mereka. Yang semakin hari itu semakin keriput wajahnya. Yang semakin hari itu semakin menua. Yang semakin hari itu semakin berkurang umurnya. Tapi kita pernah nggak kita berbakti sama orang tua? Tidak. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap orang-orang yang bernyawa itu pasti merasakan yang namanya kematian. Lantas apa yang kita harus sombongkan di dunia ini? Ya Allah, banyakkanlah umur kedua orang tua kami, ya Rabb. Muliakanlah kedua orang tua kami, ya Allah. Jagalah kedua orang tua kami sebagaimana orang tua kami menjaga kami waktu kecil dulu, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb. Mungkin kami banyak salah kepada kedua orang tua kami. Mungkin kami sering berbohong kepada kedua orang tua kami. Mungkin kami sering ngebentak kedua orang tua kami. Ampunilah dosa hamba-Mu ini, ya Allah. Kami rindu sama orang tua kami. Kami sayang kepada kedua orang tua kami, ya Allah. Allahumma inna as'aluka husnul khatimah, ya Rabb. Allahumma arzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma hikna bit taqwa wal istiqamah, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami. Jagalah kedua orang tua kami di kampung, ya Allah. Kami jauh dari orang tua kami. Kami di sini sedang menuntut ilmu, ya Allah. Permudahkanlah segala urusan kami, ya Allah. Permudahkanlah segala urusan kami, ya Rabb. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Aduh ya, pengen nangis aku ini, Mbak. Gara-gara Mbaknya sih tadi lagu-lagu tentang ibu. Gara-gara Mbak itu pokoknya. Saya gengsi mau nangis di depan kalian ini. Nggak mau. Mungkin Mbaknya sering ketemu sama orang tuanya, Mbak. Saya udah 8 tahun nggak pernah tatap kedua orang tua aku begitu. Itulah yang kalian harus syukuri begitu, Mbak ya. Kangen, sangat rindu aku sama orang tua aku, sangat. Ya, tapi mau gimana nih keadaan lagi begitu, Mbak. Itu. Itulah, Mbak ya. Kenapa kamu lihat aku? Biasa aja kali. Intinya sekarang kalian yang serius kuliah itu aja sih pesan aku. Jangan bikin orang tua kalian kecewa, itu aja sih, ya. Jadilah anak yang berbakti. Kalau kita udah berbakti sama kedua orang tua kita, maka Allah akan permudah segala urusan kita. Itu. Kita mau sukses sebagai anak, berbakti sama orang tua, itu kuncinya. Itu aja. Ya. Jadi anak jangan muluk-muluk lah. Ngomong apa adanya sama orang tua gitu. Kalau ada masalah curhat sama orang tua. Kembali ke orang tua gitu. Ya. Jangan merasa kita menempatkan kita udah masuk masuk perguruan tinggi, udah kuliah, kita merasa paling pintar di hadapan orang tua, itu nggak boleh. Ya. Bukan aku ceramah ini, bukan. Kan ya. Sekarang kan udah masuk bulan apa sekarang? Maulid ya? Iya. Bener nggak sih? Oh, berarti bulan Maulid, bulan kelahirannya Nabi, bener nggak sih? Rabiul Awal. Iya, benar. Kita dianjurkan sih kalau bulan Maulid sering-sering baca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallah, sesungguhnya Allah wa malaikah, dan para malaikat. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi, bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah dan para malaikat pun ikut bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masa kita sebagai umat Nabi nggak pernah bersolawat? Malulah kita.
Kita mengharapkan syafaat Nabi Muhammad tapi kita nggak pernah bersolawat. Malu lah kita, gitu ya. Makanya sekali kita bersolawat kepada Nabi Muhammad, maka Allah akan balas solawat kita 10 kali. Mungkin sedekah kita bisa ditolak oleh Allah. Mungkin amal ibadah yang lain bisa ditolak sama Allah. Tapi salah satu amalan yang nggak bisa ditolak sama Allah yaitu solawat. Mohon maaf sekalipun niat kita mau sombong, riak untuk bersolawat, selalu dapat pahala kita, begitu. Itulah kelebihan solawat. Makanya begitu sayangnya Nabi Muhammad kepada kita sebagai umatnya. Makanya yang sering disebut sama Nabi Muhammad itu umatnya. Ummati ya Rabb, umatku ya Allah. Itu aja yang dipikirin sama Nabi Muhammad, umat kita ini. Tapi boleh nggak, mohon maaf, sebelum aku pergi, boleh nggak aku sholawat gitu? Boleh, izin ya. Tapi sebelum aku mulai sholawat, kita berdoalah semoga kita mendapatkan syafaat di akhir yaumil qiyamah nanti ya. Tahirul qalbi naqiyun dzakirun lillah al-Mustafa saffiyun shalla alaihi Allah akhlaqu wa sifatuhu subhana man sawwa وقدوتي وحبيبي ودعوة النجاة يا رسول الله يا حبيب الله فاكتب لنا نلقاه ندعوك يا رباه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل عليه يا رب صل عليه يا رب صل عليه صلوات الله عليه طاهر القلب نقي ذاكر لله المصطفى صفي صلى عليه الله أخلاقه وصفاته سبحان من سواه وقدوتي وحبيبي ودعوة النجاة يا رسول الله يا حبيب الله فاكتب لنا نلقاه ندعوك يا رباه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل عليه يا رب صل عليه يا رب صل عليه صلوات الله عليه Udah mbak, ini duitnya mbak. Iya, enggak, aku bercanda aja tadi mbak. Enggak, ini aja mbak. Enggak serius, enggak. Aku mau dulu, tapi sebelumnya aku mau minta maaf dulu sama kalian ya. Kalau ada yang negatif dari saya jangan ambil yang negatifnya gitu ya. Kalau ada yang positif ambil yang positif aja begitu. Aku mau minta maaf sama kalian ya. Maafin nggak?
Saya sih yang minta maaf sama kalian. Saya yang tiba-tiba datang nggak jelas, nggak sopan kayak gitu. Tapi kalian maafin aku kan? Iya. Tapi itu aja sih pesan aku dari aku ya, mohon maaf. Pesan dari aku, jaga diri kalian baik-baik, itu aja sih ya. Jangan bikin orang tua kalian kecewa, itu aja. Ya. Aku mau pergi dulu. Makasih banyak atas waktunya ya. Assalamualaikum.